Selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Oke, kemudian lanjut Pak ya. Menurut Pak Tigor nih, bagaimana seharusnya sikap regenerasi kedua ya, yaitu Pak Tigor setelah melakukan proses regenerasi sekarang. Apa yang Bapak bisa lakukan seperti itu? Yang harus saya lakukan ya, yang pasti kalau saya boleh memberitahu kepada beberapa teman pengusaha juga ya, bahwa nomor satu kita harus percaya dengan anak kita. Betul, itu nomor satu. Kalau kita nggak bisa percaya dengan anak kita, terus kita mau percaya dengan siapa? Padahal dia itu adalah darah daging kita, yang dari kecil kita beritahu bahwa besok besar jadi anak pinter ya, apapun yang sudah kita ajarkan kepada dia, dan pada saat dia dewasa, kita tidak percaya dengan anak yang sudah kita didik sekian puluh tahun itu, kayaknya kok terlambat gitu ya. Jadi nomor satu adalah full trust. Nah, setelah adanya full trust, kita harus ada rasa apresiasi dan being partner. Being partner itu berarti menyadari kita pun ada kelemahan. Kita pun ada kelebihan, sedangkan partner kita juga merasa dia juga ada kelebihan, dia juga ada kelemahan. Saling melengkapi begitu ya Pak? Betul. Kalau ini bisa dibuka dalam satu forum tanpa merasa bahwa saya Bapak yang sudah pengalaman sekian puluh tahun, jadi kamu harus dengar dengan saya. Tanpa ada rasa itu. Iya, betul. Saya rasa komunikasi tidak akan ada batasnya. Dan akhirnya beberapa yang dikhawatirkan oleh orang tua, contoh, kalau anak muda nyetir kenceng gitu ya. Terus sudah biasanya kan gitu. Jangan kenceng-kenceng kalau nyetir kan gitu ya. Sudah pelan-pelan aja ya. Karena kita pun kalau nyetir udah kemampuannya udah jadi lembek kan gitu ya. Dengan berani 70 80. Sedangkan dia masih berani agresif. Nah, sisi pandangnya adalah ya memang dulu kita muda juga seperti itu. Seperti itu, betul. Akhirnya kita memberikan satu precaution. Oke, kalau kamu mau kenceng, sudah dicek belum ban kamu, angin kamu, ya kemampuan mobil kamu. Jangan kamu sembarangan, jangan kamu ngawur. Jadi ada persiapan, baru kamu mengambil tindakan. Betul. Nah, komunikasi seperti ini terus terjadi. Sehingga Aldo pun setelah nyetir nyoba mobil jalan 160, dia juga cerita dengan saya. Ya. Jadi saya juga memberikan satu precaution, tidak ada ketertutupan. Ya, kalau kita bilang hati-hati, dia udah tahu maksud saya. Oh sudah, oke. Nah, hal seperti inilah yang menurut saya bahwa dalam proses regenerasi itu kita harus ada trust, harus ada sistem ataupun karakter partnership untuk saling menghargai, dan kita akan terus bina komunikasi yang baik. Komunikasi yang Kalau baik. ada yang ngeganjel, ya kita komunikasi. Langsung ngomong aja Pak ya, pada dipendam, diem-dieman gitu Pak ya. Betul, betul. Jadi kalau ada keputusan, contoh ada keputusan, saya merasa keputusan ini kok aneh gitu ya. Saya tanya sama Pak Aldo. Terus dia memberikan satu alasan, keputusan itu diambil karena begini. Oh iya iya. Kalau menurut, jadi pemikirannya gini. Kadang dia merasa, oh iya, tidak kepikir deh. Terus dia rubah keputusan tanpa rasa malu. Dia mengatakan kepada bawahan bahwa, ya, saya rasa Pak Igor benar, dan ini dirubah, disempurnakan menjadi segini. Inilah partnership yang saya sangat hargai. Dia menghargai saya pun juga menghargai dia. Kadang-kadang saya memutuskan sesuatu, kalau pemikiran dia lebih baik, saya mengatakan kepada bawahan, ikuti Pak Aldo, dia lebih sempurna pemikirannya di sini. Supaya tidak ini Pak ya, kadang kan kalau di perusahaan mungkin ada dua kepemimpinan, jadi jalannya itu
bawahan nggak bingung gitu Pak ya, saya harus menuruti Pak Tigor, saya harus menuruti Pak Aldo, seperti itu ya Pak ya. Betul, betul Ini harus sekali. sama-sama sejalan kayak gitu ya Pak Iya, ya. iya. Lalu bisa diceritakan juga nggak Pak, kira-kira apa yang seharusnya boleh dan tidak boleh dilakukan dalam proses regenerasi seperti itu? Ya, jadi ini masih berhubungan sekali dengan pertanyaan sebelumnya ya. Betul. Jadi kalau apa yang boleh atau harus dan harus dijalankan, apa yang tidak boleh. Yang harus ya itu tadi, kita sudah harus percaya. Harus percaya. Kalau tidak bisa percaya, dan saya heran ada beberapa teman saya, dia tidak mempercayai anaknya untuk menjadi direktur utama, bahkan dia hire orang lain untuk menjadi presidir dalam perusahaannya, anaknya jadi manajer marketing gitu. Oke. Ya. Ya. Masih banyak mungkin Pak seperti itu ya Pak Tigor. Ya banyak, ya lucu aja gitu, aja gitu. Karena kalau hal ini juga masih terjadi, seharusnya sudah harus mulai dibina. Harus percaya, tapi yang jangan dilakukan adalah dibiarkan atau dilepas. Oke. Jadi I trust, kita percaya dengan supir mobil gitu ya. Tapi kita tidak pernah membiarkan dia ya berjalan seenaknya sendiri gitu. Betul. Pada saat apa kita juga memberikan precaution, memberikan masukan. Jadi percaya yang tetap masih tuturi. Jadi dan bagaimanapun juga anak dengan orang tua hubungan ini tidak bisa dirubah. Gitu. Betul, tidak pernah putus Pak. Tidak pernah sampai kita nanti seperti saya ini nanti sudah di akhirat gitu ya. Tetap Pak Aldo adalah anak saya adalah orang tuanya. Kita tidak mungkin merubah. Nah, perasaan anak ingin dinaungi oleh orang tua itu tetap ada. Nah, di sini yang saya heran kadang-kadang ada satu bisnis mungkin dia punya punya beberapa cabang ya. Biasa yang generasi muda agak kontra. Jadi misalkan ada pabrik, ada divisi tersendiri, divisi A gitu ya. Karena tidak bisa terjadi komunikasi yang baik, orang tuanya bilang, "Sudah, coba kamu yang ngurusi divisi A. Papa kepengen tahu kira-kira kamu bisa enggak melebihi papa." Nah, malah dibandingkan ya Pak. Malah ditantang gitu ya. Nah, betul. Ini yang keliru kan gitu ya. Karena dari kecil kita sudah membina dia untuk menjadi seorang pemimpin leader. Kita inginkan anak kita untuk menjadi anak yang pintar. Kalau dia bisa, malah lebih pintar daripada bapaknya. Jangan seperti bapaknya kan gitu ya. Ini umumnya seperti ini. Yang dilakukan oleh orang tua biasanya seperti itu. Pasti. Tapi pada saat tua, kenapa dia tidak bisa menerima apa yang menjadi doa dia pada saat itu? Saat itu, oke. Ini yang saya bilang yang harus dikerjakan dan yang jangan dikerjakan gitu ya. Oke. Mungkin terakhir ya Pak Tigor, menurut Pak Tigor ini setelah proses regenerasi terjadi, bagaimana dengan perkembangan perusahaan Bapak saat ini? Kalau saya merasa dengan apa yang terjadi dengan regenerasi, dengan keterlibatan anak saya di sini, tidak bisa saya menjelaskan dalam panjang lebar. Selain rasa bangga. Dan saya merasa bahwa pentingnya regenerasi karena memang orang tua kemampuannya sudah harus menerima bahwa kita kemampuan menurun. Dan kita harus bisa bersyukur bahwa anak-anak ini masih bisa meneruskan dengan timnya, dan perkembangan yang luar biasa di era mereka. Itu betul-betul saya akui. Jadi setiap kali kita sering mengadakan kumpul-kumpul dengan karyawan, dengan semuanya, saya selalu menitik beratkan bahwa saya hanya bisa menyiapkan kayunya. Tapi api unggun itu sampai menyala betul, kalau tidak dikemas dengan baik, juga tidak bisa. Jadi saya tidak perlu mengunggulkan apa yang menjadi jasa saya dalam pengumpulan kayu itu, tetapi api itu bisa menyala dengan baik dan berhasil, itu yang saya harus syukuri. Itu yang saya rasakan selama ini.
Sangat bangga sekali ya Pak ya tentunya. Terima kasih. Mudah-mudahan juga uh, uh, hal yang saya lakukan ini juga bisa diteruskan oleh beberapa pengusaha. Cuman kalau saya diberi waktu sedikit untuk memberi satu contoh, bahwa saya ada teman satu pengusaha besar di Malang, dan dia memberikan pertanyaan satu kepada saya. Bagaimana kamu memanage perusahaan ya, untuk kepada anak-anak? Saya beritahukan, kalau kita percaya dengan seseorang, kita biasanya tidak melimit kepercayaan. Betul. Kalau mau percaya, ya percaya. Gitu. Jangan percaya dengan catatan, kan gitu ya. Sama kehidupan suami istri kan gitu ya. Kalau kamu mau percaya, percaya. Kalau nggak mau percaya, ya udah gitu. Jangan di tengah-tengah. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi saya percaya, saya berikan full authority kepada Aldo. Jadi termasuk pengaturan saham, ini, itu semua sudah saya benahin semuanya. Nah, teman saya mengatakan kepada saya, kamu gila, Gor. Gitu ya. Kenapa? Kamu di hari tua, kamu tidak pegang sesuatu, anakmu bisa tidak ngurus kamu. Nah, ini cara pemikiran yang kurang berpasrah. Gitu. Nah, saya merasa bahwa apa yang kita tanamkan selama masih kecil, kita selalu menyayangi anak-anak. Betul, Pak. Kalau kita sudah menyayangi anak-anak dengan full, saya percaya bahwa Tuhan tidak mungkin menentukan satu jalan yang beda. Nanti kalau sudah tua, anak-anak akan membenci saya full. Ya. Tapi karena beliau jauh lebih tua dari saya, jadi argumentasi itu banyak sekali, gitu ya. Akhirnya saya berikan satu kata-kata singkat, gurauan aja. Kita kalau berdoa kan selalu ngomong ya, kalau besok memang sudah waktunya saya dipanggil, jangan saya disiksa kan gitu ya. Berilah saya kelancaran kan gitu. Dan saya ikhlas. Nah, kalau gara-gara kamu belum tanda tangan warisan, sama anak kamu dikasih selang sana, selang sini, seadanya mesin ditancepin ke kamu karena hanya nunggu tanda tangan, bukannya itu siksaan kan gitu ya. Jadi kalau sekarang sudah beres semua, ternyata anak saya tidak mau ngurusin saya akan mendapatkan doa saya gitu, kelancaran gitu. Jadi pada saat sakit tidak diapa-apain, berangkatlah kan udah ngadep kepada yang kuasa gitu ya. Ini sedikit gurauan aja. Ya. Kalau mau dicuplik, di-cut nggak apa-apa, nggak usah dimasuk. Ini cukup menginspirasi sih, Pak. Oke. Thank you banget Pak Tigor ya, sudah banyak sharing kepada kita ya, tentunya di teman-teman Total Quality juga dan juga para pendengar ya. Karena Pak Tigor ini merupakan salah satu yang mempunyai bisnis dengan family business yang sudah melakukan regenerasi cukup berhasil ya Pak Tigor ya. Terima kasih. Tentunya kita doakan semoga Pak Aldo ya, Pak Aldo ini bisa terus meneruskan Enak Eco yang sudah terkenal menjadi lebih terkenal lagi di mana-mana. Gitu ya Pak Tigor. Oke, sekian ya Pak Tigor ya sharing-sharingnya dari kita. Semoga nanti kita punya kesempatan lagi bisa sharing-sharing Pak Tigor ya. Terima kasih. Terima kasih. Salam sukses selalu ya Pak Tigor ya. Sukses ya.